Hai viewers, apa kabar? Social Life kembali hadir ke hadapan Anda dengan menyuguhkan informasi menarik mengenai koleksi pribadi dari para fashionista tanah air. Well, seperti apa liputannya kali ini? Let's take a look. Viewers, yuk kita kenalan dengan perempuan cantik yang satu ini. Ferry Soraya. Di mata teman-temannya, ia merupakan sosok aktivis sosial dan intelektual terkhusus untuk kaum perempuan. Maka hal inilah yang menjadikan dirinya terus aktif di sejumlah organisasi di beberapa komunitas yang ia gerakan hingga saat ini. Nah, setelah mereka pergi semua, saya baru siap-siap untuk diri saya, yang dimana kalau saya ada jadwal meeting, saya memang sibuknya di organisasi, Mbak. Saya ada di PP LIPI, Persatuan Perempuan Lintas Profesi, yang ketua umumnya Ibu Indah Surya Darmali. Terus juga saya ada di wakil ketua umum di IWAPI, bidang perdagangan. Dan saya juga aktif di WITT, di berbagai macam komunitas deh, saya juga aktif gitu. Tapi yang banyak menyita waktu saya adalah cuman IWAPI dan PP LIPI gitu. Kebetulan memang saya juga lagi ada pekerjaan yang dimana saya harus tuntaskan. Kalau di IWAPI kan saya juga di bidang perdagangan, berarti saya juga berhubungan dengan para UKM gitu ya, dimana kita berusaha memajukan produk-produk lokal gitu. Nah, untuk di PP LIPI saya ada di Korwil Barat, berarti saya pengembangan wilayah, jadi kita mencari perempuan-perempuan yang berbakat, perempuan-perempuan hebat Indonesia yang mau berorganisasi, yang peduli kepada nasib perempuan-perempuan yang tanda petik kurang beruntung nasibnya gitu. Jadi saya ajak kita berusaha menggalang kekuatan melalui perempuan untuk perempuan. Saya kepengen bermakna aja di usia saya yang tua ini, saya pengen berarti buat seseorang gitu loh, buat kebanyakan orang. Menarik memang jika melihat profesi wanita berdarah India ini. Selain disibukkan dengan kegiatan sosialnya bersama dengan teman-teman komunitas yang concern di bidang perempuan dan UKM, tak disangka ia juga hobi dalam merancang busana, hingga menjadikan hal ini sebuah lahan bisnis hingga sekarang. Saya tekun udah cukup lama ya Mbak, gitu. Sebenarnya udah hampir 17 tahun saya bergerak di bidang fashion gitu. Cuman orang lebih mengenal saya di busana muslim. Jadi memang saya tidak pergi ke mass production, artinya dalam bentuk yang saya cuman juga bukan retail, tapi saya hanya untuk segmen tertentu saja gitu, karena mungkin saya hobi Mbak gitu. Jadi daripada hobi saya tidak tersalurkan, dulu saya mencoba mendesain gitu, habis mendesain kok banyak peminatnya gitu, mulai saya mencoba berbisnis di dunia usaha busana gitu, tapi berkembang terus gitu. Nah, akhirnya saya merasa oh ini mungkin passion saya di sini kali ya gitu. Nah, akhirnya itu saya jalanin terus, saya tekunin terus gitu. Cuman memang berpikirnya tidak global ya Mbak gitu, karena saya hanya berpikir yang penting saya punya hobi, saya punya bakat tersalur gitu, terus saya punya kegiatan yang positif, kesibukan gitu. Nah, sekarang karena dulu kan masih terbatas, anak-anak saya masih kecil-kecil. Nah, sekarang setelah mereka besar-besar semua, saya pikir what next ya gitu. Anak-anakku udah gede nih, aku masih punya waktu banyak, nggak ngapa-ngapain. Kalau di rumah saya bengong sendiri, gue stres gitu kan gitu. Gantungin temen tiap hari belum tentu bisa kan, karena mereka juga punya kesibukan, punya keluarga masing-masing. Jadi saya pikir udah deh, saya mau mendingan usaha saya deh, saya tekunin gitu. Karena di situ banyak benefit yang saya dapat Mbak. Benefitnya satu, saya kenal orang banyak. Dua, saya bisa keluar negeri gratis. Istilahnya kan gini, saya belanja, cost saya kan udah termasuk di dalam production cost gitu. Jadi saya bisa belanja, saya pergi keluar negeri gratis, tapi sambil bekerja gitu. Ferry memang tak pernah pelajari ilmu ini secara khusus, namun ia merasa tak kesulitan, lantaran pada dasarnya ia memang sangat mencintai bidang fashion.
Basically saya sekolah secara formal tidak ya Mbak, tapi memang saya senang dengan sesuatu yang cantik, yang indah, yang lucu, pokoknya yang girly. Sifatnya kewanitaannya tuh saya senang banget gitu. Jadi karena saya suka dengan hal-hal yang seperti itu selalu men-challenge saya gitu loh. Kalau saya lihat satu bahan yang lucu gitu, ini kayaknya bagus, saya bisa duduk cuman merenung, ini kayaknya lucu nih kalau gue bikin ini keren nih. Saya bisa nggak tidur tuh sampai pagi gitu loh. Hanya mendesain baju itu di dalam benak saya gitu. Mendesain, terus menggambar, atau saya kadang-kadang bangun gitu loh Mbak. SMA saya belajar jahit, motong, jahit. Udah, yang penting basicnya saya bisa gitu. Udah, saya kuliah di Jerman, saya juga berusaha, condongnya lebih ke fashion memang, lihat majalah, lihat ini. Jadi yang begitu, yang melihat yang kayak gitu tuh membuat saya tuh lebih lebih tertantang gitu. Aduh ini kok lucu banget sih, gue harus bisa nih, gitu deh gitu. Maka tak heran, dari kecintaannya untuk menekuni dunia fashion hingga menjalankan bisnis di dalamnya, menjadikannya sebagai perempuan yang cukup fashionable dalam berbusana. Setelah cukup mengenal seorang Ferry Soraya, yuk kita lihat sama-sama seperti apa wardrobe room yang akan ditunjukkannya kali ini. Let's check it out, viewers! Wanita di zaman sekarang ini memiliki peran yang lebih kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari situlah fashion memang diperlukan dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Tak ada salahnya memang jika busana kiranya menjadi hal yang harus diperhatikan. Seperti pada koleksi busana yang akan ditunjukkan oleh Ferry kali ini. Kita lihat yuk tips dan trik memadupadankannya. Let's take a look, viewers. Hai viewers, aku mau ngeliatin isi lemariku. Ada beberapa pilihan di sini, ada baju yang untuk saya, biasanya sih baju-baju ini untuk arisan, ngopi-ngopi, atau ya pesta-pesta kecil deh gitu. Yuk lihat ya. Nah, ini adalah lemariku yang sedikit berantakan, tapi ya lumayan deh. Aku mau ngasih lihat ada koleksi saya yang saya suka kalau untuk acara yang casual. Ini pinknya soft, kombinasinya sama hitam karena I love black color. Terus di sini ada roknya, viewers. Nah, viewers, lucu kan? Bola-bola plus pink, terus ada hitam-hitamnya. Ini adalah warna favoritku. Gitu. Warnanya soft, bisa dipakai siang hari maupun sore hari. Dan modelnya juga menurut saya cukup elegan. Jadi menurut saya cantik sekali baju ini, apalagi dipakai dengan tas hitam sama sepatunya hitam atau pink sekalian, bisa dipadu padan dengan perhiasan yang serba hitam atau dengan perhiasan yang sedikit girly, pakai choker atau apapun masih bisa gitu. Kalau mau bergaya lebih mudah sedikit, pakai tas yang diselempang, udah cukup buat saya. This one, another one. Nih, lucu ya. Ini saya kadang-kadang masih bisa pakai pesta malam. Ini saya pakai pesta malam, saya pakai celananya yang formal, yang celana panjang yang bagus gitu. Saya masih bisa pesta, atau saya pakai rok span yang sama colornya biru tua, itu juga udah klasik dan eksklusif. Atau saya pakai, kalau saya mau relax, saya mau high tea, saya pakai jeans. Saya bisa pergi dengan ini. Nah, ini cukup seksi. Nah, kalau ada yang lebih, yang ini loh, aku bisa kasih lihat lagi pemirsa yang sedikit lebih klasik lagi untuk sore dan malam hari. Tapi lemarinya di sebelah sana. Yuk kita pindah ya. Nah, viewers, ini bajunya yang sedikit lebih formal kalau menurut saya, karena saya selalu menggunakannya di sore atau malam hari. Ini sore hari saya suka pakai kalau itu ada high tea atau undangan yang lebih formal, atau itu karena ini kadang saya bisa padu padan dengan kain untuk lebih mengesankan bahwa
baju ini tidak hanya untuk pakai celana panjang atau celana pendek atau rok, tapi dia bisa dipadu padan dengan kain gitu ya. Kain-kain sutra yang batik hitam putih atau kain sutra yang satu color. Saya suka pakai ini, tinggal saya tambahin bros atau choker mutiara, gelangnya mutiara juga, antingnya ada mutiaranya, sehingga itu membuat saya terkesan tampil dengan sempurna. Terus ini juga ini baju favorit saya dapat jauh di sana di Menara Eiffel. Saya dapatnya di sana, saya suka sekali sama ini baju. Terus ini baju juga menurut saya modelnya unik dan seksi. Kalau dipakai juga dia benar-benar fit sama badannya. Jadi saya memakai ini, saya juga kombinasikan dengan kain kadang-kadang. Tinggal saya pakai dalamnya pakai tank top saja untuk menutupi bagian yang ini. Terus saya pakai kain di bawahnya sehingga kesannya casual tapi elegan. Saya tinggal pakai sepatu high heels atau saya pakai sandal atau saya pakai clutch. Buat saya ini sudah menampilkan sisi yang berbeda dari bergaya berbusana. Terus ini sedikit lebih girly dan menurut saya mungkin nggak semua orang bisa pakai baju ini, tapi ini pilihan menurut saya dan saya suka baju ini. Saya kalau pakai baju ini acara malam hari yang ke tempat yang mungkin yang ya kayak ke klub ya, saya pakai ini gitu. Ini satu lagi teman, ini baju menurut saya seksi tapi klasik. Terus saya senang dengan banyak lipatannya, banyak draperi di depan, terus cuttingnya juga bagus di badan, dia benar-benar fit badannya, fit body. Jadi saya sangat suka dengan baju ini dan saya pakai sore hari. Saya sesuaikan dengan gaya rambut yang klasik, rambutnya sometimes saya ikat ke atas, terus dengan makeup yang cuman simple tapi hanya bulu mata yang tebal. Terus saya pakai clutch, saya pakai sepatu high heels, ini udah dengan saya pakai choker atau saya pakai bros saja udah cukup. Kalau ini menurut saya girly. Ini girly sekali. Saya kalau pakai baju ini saya merasa kembali umur saya seperti anak-anak 27-an. Karena baju ini lucu sekali menurut saya. Dia pas badan tapi dia juga mengingatkan kita kembali kepada tahun 70-an gitu. Selain saya menyukai koleksi yang saya beli dimanapun saya berada atau saya pergi, sekarang saya juga punya koleksi yang dimana saya mendesain sendiri. Nah kebetulan salah satu desain yang belum saya serahkan ke toko, ke tempat ke butik yang dimana saya dapat atau pemirsa dapat melihat koleksi saya. Ini salah satu koleksi saya yang klasik yang menurut saya buat dan bahannya saya dapetin dari India. Tapi saya padu padannya dengan kain songket pemirsa. Ini adalah songket Indonesia yang ini adalah antik yang saya pindahkan dari kain yang tua yang saya pindahkan ke songket yang baru. Terus ini saya pakai atau kita bisa padu padankan dengan baju tadi sehingga baju kurung. Sehingga menjadi baju yang sangat elegan sekali yang kita pakai untuk pesta siang hari maupun malam hari. Yang sedikit sifatnya lebih klasik artinya ya ini berbentuk jaket yang dimana ini kita bisa pakai untuk acara formal atau rapat-rapat di kantor atau arisan pun juga masih bisa kita pakai. Ini adalah songket atau tenun dari Lombok. Ini juga bisa dengan model yang cukup unik menurut saya pemirsa di tangannya adalah dengan draperi, ini dengan open shoulders gitu yang itu. Terus ini dengan tangan yang draperi kembang-kembang jadi girly tapi tetap tetap elegan. Viewers, rasanya setuju ya jika sepatu juga merupakan salah satu aspek pendukung yang tidak kalah pentingnya dari penampilan berbusana. Selanjutnya, Ferry juga akan menunjukkan item fashion
yang membuat penampilannya semakin elegan di berbagai aktivitasnya sehari-hari. Ini koleksi yang paling saya sayangin. Inilah koleksi sepatu saya pemirsa. Kita akan mulai dari, kalau saya menggunakan baju malam, saya pasti akan menggunakan sepatu ini. Karena ini menurut saya tidak pantas dipakai untuk siang hari atau pagi hari. Jadi saya menggunakannya pada acara yang formal sekali, acara resepsi pada malam hari. Apakah itu pesta kawin, apakah itu pesta yang lain tapi pada malam hari. Terus ini juga saya bisa menggunakannya di sore hari pemirsa. Kadang saya menggunakannya pada saat saya cuma tea times atau saya menggunakannya pada acara ulang tahun atau apapun, karena ini terlalu heavy kalau dipakai untuk pagi hari. Terus kalau ini saya bisa menggunakannya pagi maupun sore hari, karena ini menurut saya klasik dan warnanya netral, bisa dipakai untuk busana apa saja. Kebetulan pemirsa, saya menyukai sepatu yang klasik, saya nggak suka sepatu yang aneh-aneh. Dan saya juga punya sepatu yang again with pita-pita pemirsa. Ini sepatu saya yang pakai pita, ini juga saya pakai untuk acara yang formal. Artinya untuk tea times, tapi tidak saya pakai untuk acara kantor. Dan ini pemirsa, saya punya sepatu yang lucu ya, tapi ini saya pakai hanya untuk casual saja. Jadi kalau saya pakai Sabtu atau Minggu, atau saya pakai baju yang celana pendek atau yang santai, saya pakai sepatu ini. Terus saya punya koleksi yang berbagai macam bentuk, dan saya baru dapat satu sepatu pemirsa, Aminah Jilil. Ini cukup lama saya hunting pemirsa, lucu deh. Ini again with pita pemirsa. Jadi ini saya baru minta tolong sama tante saya yang di Amerika untuk mereka beli online di sana, dan kebetulan tante saya baru datang, jadi saya dapat ini pemirsa. Terus apalagi ya yang saya cukup ada unik saya dapat. Tak hanya jenis sepatu heels saja yang menjadi favoritnya untuk dikenakan oleh Ferry dalam mengisi aktivitasnya di luar. Ia pun juga memiliki koleksi sepatu yang bisa ia kenakan saat mengenakan busana casual. Yuk kita intip seperti apa koleksi yang akan ditunjukkannya kali ini. Kalau untuk sneaker saya pakai jeans atau saya pakai celana pendek, saya biasanya menggunakan ini pemirsa, lucu ya, setiap ada yang pokoknya something yang dengan bunga atau dengan pita yang girly, saya pasti pakai ini. Atau saya juga tuh lihat, saya juga punya kan tuh, tetap dengan ada bunga dan pitanya pemirsa. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi juga buat pemirsa. Terus ini juga saya pakai untuk casual. Saya pakai legging, atau saya pakai celana pendek, atau saya pakai jeans, saya menggunakan ini. Atau saya pakai baju batik pun kalau lagi dalam kondisinya memang santai, bukan untuk formal, saya pasti bisa pakai ini. Masih banyak pemirsa koleksi saya yang lain, saya juga menggunakan wedges kadang-kadang. Kalau saya lagi mau santai, saya mau formal tapi semi formal, saya mau meeting atau saya mau ketemu orang yang sifatnya masih ngopi-ngopi atau meetingnya semi yang nggak penting, saya pakai sepatu ini. Viewers, rasanya setuju ya jika aksesoris penunjang fashion lainnya seperti tas merupakan barang wajib yang biasanya dikoleksi oleh para wanita. Dan kali ini, Ferry juga akan menunjukkan koleksi tas favoritnya. Yuk kita lihat seperti apa koleksinya. Saya punya tas di setiap pojok lemari, saya punya tas. Karena saya sangat senang sama tas, tapi tasnya juga tetap klasik ya pemirsa. Yuk kita lihat lagi ya pemirsa. Ya pemirsa, koleksi tas saya. Nah pemirsa, ini tas saya. Inilah dia pemirsa tas saya. Semua saya cover, semua saya tutup.
Karena emang agak ribet kalau saya lagi butuh cepet, saya susah carinya, saya harus bongkar semuanya gitu. Tapi ini adalah jalan yang terbaik untuk membuat tasnya tuh tidak rusak dan tidak kena debu. Kadang walaupun di lemari tetap ada debu yang halus masuk, kita nggak tahu dari mana, tapi tetap dia berdebu. Jadi untuk itu saya selalu menutup dan menyimpan kembali tas-tas yang saya pakai, pemirsa. Ada sesuatu yang saya sangat suka dengan tas saya yang memang cukup lama, klasik yang saya beli dari zaman dahulu, Chanel-nya. Nih, ini favorit saya, pemirsa. Ini barang lama yang saya beli udah cukup mungkin sekitar 7 sampai 7 tahun, tapi masih bagus, masih utuh. Karena saya berusaha menjaganya dengan baik dan masih saya ganjel dengan kertas pertama kali saya beli. Jadi ini semua terawat dengan rapi dan saya sangat suka pakai ini karena benar-benar klasik dan sangat membantu saya untuk tampil elegan. Oke, terus yang lain standar ya pemirsa, tas-tas untuk pergi pesta atau apa gitu. Tapi ini satu, semua ini tas yang menurut saya ini tas tua-tua yang lama-lama saya, tapi tetap saya masih pakai, saya masih gunakan. Ini yang sling bag, jadi tasnya bisa diselempang. Tapi saya juga bisa bikin untuk tas pesta kecil. Jadi ini saya masih bisa pakai dengan artinya celana pendek atau baju casual yang tasnya saya pakai selempang, atau saya mau pakai baju biasa juga, pesta yang biasa saya masih bisa pakai. Dalam urusan mengkoleksi tas, rupanya Ferry Soraya lebih cenderung menyukai model tas yang klasik. Alasannya pun beragam. Mengkoleksi tas yang usianya cukup lama juga membutuhkan ketelitian dalam urusan perawatan. Semua koleksinya ini juga memiliki cerita tersendiri baginya. Sebenarnya kan Chanel ini abadi ya modelnya gitu. Jadi sepanjang masa dia keluar dengan yang sama gitu. Saya lebih suka membeli sesuatu yang long term, yang saya bisa pakai dan setiap saat pun saya masih bisa gunakan gitu. Atau mungkin paling tidak anak saya juga bisa menggunakan itu gitu. Nah, ini saya dapatkan pada waktu saya di Paris. Memang sih saya jarang beli tas di Indonesia karena setiap kali saya keluar saya pasti beli gitu. Karena satu, mungkin harganya jauh lebih murah di sana. Kedua, kita punya pilihan yang yang up to date gitu. Ketiga, pasti ada historicalnya gitu. Bicara urusan tas klasik, Chanel bag memang menjadi favorit bagi ibu dari 3 anak ini. Namun ia juga memiliki koleksi tas dari beberapa brand lain. Brand lain saya sukanya memang sebenarnya Chanel ya, karena menurut saya Chanel itu sangat yang klasik. Tapi brand lain ini saya ada tas pesta saya lucu nih. Ini saya dapetinnya waktu saya ke India. Jadi saya sangat suka dengan tas ini, dan tas ini kalau saya pakai kebaya. Saya pakai busana daerah, saya pakai ini gitu. Oh, ini LV yang cukup lama sekali yang saya punya. Mudah-mudahan saya bisa bukanya nih ya. Oke. Ini yang lama sekali yang saya punya, tapi masih bisa saya pakai dan ini enteng banget. Jadi ini mungkin umurnya udah 12 tahun kali sama saya, pada 10 tahunan deh. Tapi ini tetap masih in dan saya masih suka pakai kalau mau nonton sore atau mau pergi yang santai gitu. Saya mencintai segala macam produk. Ini saya beli dari pameran di Jakarta. Ini dari Enceng Gondok. Lucu kan? Dan ini pun saya bisa pakai ke pesta yang pakai baju busana daerah. Atau saya pakai batik, saya bisa pakai ini. Satu lagi ada koleksi tas favorit dari Ferry Soraya, yaitu masih dari brand asal Paris. Kalau ini YSL. Ini saya pakai, kalau saya pakai baju hitam-hitam, saya pakai beltnya yang sama, macan. Saya pakai ini, saya pakai sepatunya juga yang macan gitu. Artinya ini bisa saya pakai dalam kondisi untuk pesta. Selain baju, sepatu, dan tas, ada satu lagi koleksi aksesoris favorit yang akan ditunjukkannya kali ini. Pemirsa, ada satu lagi. Saya punya bando. Saya tuh hobi pakai bando gitu ya. Kalau saya lagi pengen pergi santai yang rambutnya nggak sempat ke salon, saya pasti iket rambut saya, terus saya pakein bando. Bandonya kadang-kadang tergantung pemirsa. Kalau hari-hari biasa saya pakai bando yang simple, tapi ini ada bando yang buat saya lucu.
Saya juga dapetinnya jauh, nggak di sini. Tunggu, ya, nih. Saya tinggal pakai aja, gitu. Terus saya pakai ini. Terus kadang saya ikat rambut saya di bawah, gitu. Ini udah tampil beda, gitu ya. Ini juga jauh. Ini saya beli pemirsa. Mungkin orang suka nggak mikir, tapi saya suka mikir aja. Kalau saya mau beli, saya beli aja gitu. Nah, ini saya pakainya gini. Terus, nah ini rambutnya saya tinggal ke belakangin, saya ikat, saya udah jadi kayak pesta yang udah heboh gitu. Terus ini terus kalau saya mau pergi yang ini, rambutnya saya ikat ke belakang, saya tinggal pakai tas ini aja pemirsa. Udah cocok. Well viewers, setelah cukup puas mengubek-ubek wardrobe room Ferry Soraya dan diberikan tips dalam berbusana, rasanya para fashionista cukup mendapatkan referensi dalam berfashion ya pastinya. So, sekian informasinya kali ini. See you next week and bye-bye!